Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan melalui YouTube pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah bimbingan konseling Islam. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Syarat, Tugas, dan Tanggung Jawab Konselor Islam. Sebelum dimulainya presentasi pada hari ini, marilah kita mengucap lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selaku pembakalah pada hari ini ada Manna Khalilah selaku pemateri 1, Bandingan Hasibuan selaku pemateri 2, Hilda Wahyuni selaku moderator, Dwi Esti Wahyuni selaku pemateri ketiga, dan Nurliani selaku pemateri keempat. Ada 4 poin materi akan disampaikan. Yang pertama, pengertian konselor Islam. 2. Syarat konselor Islam. 3. Tugas konselor Islam. Dan yang keempat, tanggung jawab konselor Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian konselor yang akan dibawakan oleh pemateri 1 Manna Khalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manna Khalilah sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 menjelaskan tentang pengertian konselor. Adapun pengertian konselor menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Hartono dan Boy, konselor adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling dan tenaga profesional. Yang kedua yaitu menurut Jones, konselor adalah kegiatan di mana sebuah fakta dikumpulkan dan semua pengalaman siswa difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu menurut Winkel, konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut KBBI, konselor artinya orang yang melayani konseli, di mana konselor atau pembimbing adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan. Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi. Konselor Islam adalah tenaga profesional yang mendapatkan pendidikan khusus yang bertugas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, di mana dalam memberikan pelayanan dengan melandaskan kepada Al-Quran dan hadis, dan kepribadiannya mencontohkan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi, konselor Islam yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi yang dalam tugasnya ia membantu klien dengan memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islami serta ia mampu menjadi teladan yang baik bagi kliennya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang pertama. Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu syarat konselor yang akan dibawakan oleh Bandingan Hasibuan. Baik, di sini saya Bandingan Hasibuan sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat konselor Islam. Menurut Ainur Fakir Rahim, seseorang dapat disebut konselor Islam jika memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang meliputi 4 aspek. Aspek pertama yaitu aspek keprofesionalan atau keahlian. Dalam hal ini, suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, tetapi memerlukan suatu persiapan baik dalam bentuk pelatihan ataupun pendidikan yang dikembangkan secara khusus untuk pekerjaan tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan ahli bimbingan konseling Islam atau konselor Islam jika ia sudah menempuh pelatihan atau pendidikan di bidang bimbingan konseling. Yang selanjutnya itu aspek akhlakul karimah atau kepribadian.
Seseorang konselor dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik atau berakhlakul karimah. Kualitas pribadi konselor menjadi sangat penting karena konselor sebagai pribadi harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan interpersonal yang baik sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu aspek kemampuan dalam masyarakat. Aswaja An-Nahdiyah dalam prinsipnya sangat memegang teguh sikap toleransi atau tasamuh. Dalam pengaplikasiannya, sikap tersebut akan melahirkan pemikiran dalam masyarakat muslim untuk senantiasa mendapatkan pengakuan yang apresiatif dan keterbukaan yang lebar untuk menerima berbagai pendapat, memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat dan menciptakan persaudaraan yang islami. Dan yang terakhir yaitu aspek ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan yang benar dapat menjadi penggerak untuk mengajak berbuat baik atau amar makruf dan mencegah berbuat jahat atau nahi mungkar. Hal tersebut disebabkan karena seseorang yang memiliki ketakwaan akan senantiasa menggunakan akalnya untuk memikirkan perbuatan yang akan dilakukan sehingga dalam bertindak selalu berlandaskan kepada aturan dan larangan agama. Terima kasih kepada pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tugas konselor yang akan dibawakan oleh Dwi Esti Wahyuni. Baiklah, saya Dwi Esti Wahyuni sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang tugas konselor. Konselor Islam dalam tugasnya ialah membantu klien dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Konselor Islam haruslah memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islam, apalagi yang ditangani adalah masalah kehidupan yang dialami oleh klien atau konseli. Maka sudah sewajarnya konselor harus menjadi teladan yang baik agar klien atau konseli merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Nah, tugas konselor pada dasarnya ialah usaha memberikan bimbingan kepada konseli dengan maksud agar konseli mampu mengatasi permasalahan pada dirinya. Berikut beberapa tugas konselor muslim, yaitu yang pertama, seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseli. Yang kedua, kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi. 3. Menjadikan konseli sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan. 4. Sikap menerima penghormatan, antara lain sopan santun, menghargai eksistensi. 5. Keberhasilan konseli adalah sesuatu yang baru dikehendaki. 6. Motivasi konselor, konseli sebagai suatu bentuk ibadah. 7. Konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan, dan janji. Nah, dan yang kedelapan, memiliki pikiran positif. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke materi yang keempat, tanggung jawab konselor yang akan dibawakan oleh Saudari Nurliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliani. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi keempat tentang tanggung jawab konselor Islam. Menurut W.S. Winkel, layanan-layanan bimbingan konseling atau guidance service yang menjadi tanggung jawab petugas terdiri dari 6 bimbingan sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi, memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru, misalnya tentang program pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, aturan sekolah, serta cara-cara belajar yang baik. Pelayanan ini biasanya dilaksanakan secara berkelompok dengan orang tua. Yang kedua yaitu pengumpulan data tentang siswa, yaitu memperoleh informasi tentang berbagai aspek pada siswa. Misalnya yaitu latar belakang, riwayat sekolah, riwayat kesehatan, kemampuan intelektual dan bakat khusus, minat dan cita-cita, serta ciri-ciri hidup dan ciri-ciri kepribadiannya. Yang ketiga yaitu penyebaran informasi kepada siswa, disampaikan sejumlah hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya yaitu cara memilih jurusan, sekolah lanjutan, dan jenis-jenis perguruan tinggi yang tersedia.
kesempatan kerja yang terbuka, dan informasi yang diberikan secara yang berkelompok. Yang keempat yaitu bantuan dalam mencari pekerjaan atau sekolah lanjutan, placement service, penyaluran lulusan-lulusan sekolah di dunia kerja ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai persiapan untuk memasuki bidang kerja. Pelayanan ini diberikan secara individu. Yang kelima, wawancara konseling atau counseling service. Diberikan kesempatan selama jam sekolah untuk konsultasi dengan seseorang yang ahli dalam bidang konseling. Jalur pelayanan ini yang paling penting dalam program bimbingan yang merupakan pusat dari kegiatan bimbingan dan biasanya diberikan secara individu maupun kelompok. Yang keenam, yaitu riset tentang keberhasilan program bimbingan dan pelayanan terhadap mereka yang sudah lulus sekolah. Demikianlah penjelasan saya tentang tanggung jawab konselor Islam. Demikianlah isi presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagi teman-teman yang masih kurang jelas terhadap materi yang telah dipaparkan, maka dapat bertanya di grup WhatsApp kita bersama. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.